Shalom, selamat datang di podcast Senat STTIK Jakarta bersama saya Daud Haryadi. Ya, di sini kita akan mendengarkan sedikit ya dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Di sini berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang telah hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka kita tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia modern ini di mana serba online, ya, di mana masih pentingkah persekutuan atau kebaktian? Ya, yang kita tahu sekarang banyak pilihan untuk memuji Tuhan. Ya, di mana mendengarkan khotbah tanpa harus mengikuti persekutuan atau kebaktian. Ya, kita bisa memilih pujian yang ingin kita nyanyikan. Kita bisa menyanyi di mana saja, bahkan di tempat karaoke pun tersedia nyanyian rohani lewat HP, ya, di mana kita juga bisa menyanyi. Ya, musik sudah tersedia dan bahkan kita bisa merekamnya serta bisa menyanyikannya dengan nyanyian asli. Ya, melalui ayat yang sudah kita baca, di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana mendapatkan kesempatan yang sangat indah dibandingkan dengan orang-orang Israel pada zaman dulu. Ya, ketika mereka mau menyembah Tuhan, di mana mereka hanya bisa sampai di pelantaran saja. Ya, tetapi kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa melewati imam atau orang lain. Ya, saat ini tantangan orang, ya, dimana yang mau datang kebaktian, dimana itulah orang yang menyebabkan gereja-gereja di Eropa sudah banyak yang kosong. Hal tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada saat-saat sekarang ini, bahkan sejak kitab Ibrani ditulis hal ini sudah terjadi. Ya, persekutuan dan kebaktian, ya, bersama sangat penting karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, kehadiran orang bersama-sama seseorang sangat penting, di mana ada banyak perkumpulan dan persekutuan di dunia ini. Ya, tetapi persekutuan yang penting adalah persekutuan di dalam Tuhan. Ya, walaupun sekarang ada gereja internet atau gereja online, ya, persekutuan tetap penting. Orang bisa saling mengenal dan menasihati dengan baik jika bertemu, ya, sebagaimana baja mengasah baja, ya, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Ya, kekristenan ini dimana tidak akan berjalan dengan baik kalau orang percaya tidak pernah berbaur dengan orang lain. Ya, karena iman harus diuji oleh situasi dan orang lain. Ya, dimana sehingga nyatalah iman kita tidak bisa dibayangkan dimana jika tidak ada persekutuan atau perkumpulan lagi. Ya, semua orang akan mementingkan kepentingannya sendiri kalau kita tidak bersekutu dan berkebaktian. Ya, maka anak-anak kita pun tidak akan pergi dan pada akhirnya
tidak ada pernah terjadi pemberitaan Injil ya kepada generasi selanjutnya, di mana kita masih bersekutu sampai saat ini dan bisa saling mendoakan serta menguatkan. Itu karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula ya. Mereka bertekun, bertekun dalam persekutuan, di mana mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, karena itu kehadiran kita dalam gereja harus menjadi kebiasaan yang sangat baik ya di dalam kehidupan orang percaya. Kehadiran di gereja bukan persyaratan ya atau kewajiban, tetapi bagi orang Kristen ya, di mana memuji Tuhan, menerima firman-Nya dan bersekutu ya, di mana kita sebagai orang percaya ya, orang percaya lainnya ya, selamat bersekutu dan selalu diberkati Tuhan ya. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, dan jangan lupa di subscribe, di like, komen channel YouTube Senat Mahasiswa STT IKAT Jakarta, dan jangan lupa follow Instagram dari Senat Mahasiswa STT IKAT Jakarta ya. Semoga diberkati Tuhan. Shalom.